Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Hendriana dan juga sama Ibu Dian. Halo Bu Dian. Halo Pak Henry, halo teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Pak Henry gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita sekarang ini akan membuat video pembelajaran mengenai pemrograman web. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas yang namanya cookies dan session ya Bu ya? Iya. Nah, setelah itu kira-kira kita akan pelajari apa nih Bu? Setelah cookies dan session, itu kita juga belajar yang koneksi PHP sama database. Koneksi database. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai apa Bu Dian? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai CRUD ya. Kalau kita kenal singkatannya CRUD, di mana kepanjangan adalah C-nya apa? Create. R-nya? R-nya adalah create. U-nya? Dan adalah update, dan D-nya adalah delete. Nah, 4 pokok ini yang bakalan kita bahas kira-kira selama 2 minggu ini apa ya? Iya. 2 kali pertemuan biar nggak pusing ya kalau jadi satu pertemuan takutnya. Jadi kita akan ringkas. Sekarang nih ada yang beda nih di video kita kali ini. Biasanya kan kita ngodingnya sendiri-sendiri ya Pak ya. Kalian coba live coding biar nanti teman-teman di kelas juga kebiasaan nih live coding. Jadi saya kan pada malu-malu ya Pak kalau disuruh live coding. Jadi kita seadanya aja, benar-benar apa ya? Benar-benar live coding bareng berdua gitu ya. Oke, oleh itu kita coba let's code aja ya Bu ya. Ya, oke. Baik teman-teman, sekarang di layar kita sudah terdapat editor. Kita menggunakan editor Visual Studio Code. Nah, konsep kali ini ya Bu Dian ya, yang tadi udah disampaikan sama Bu Dian. Konsep kali ini kita ngobar gitu ya, artinya ngoding bareng gitu ya. Jadi jadi nggak ada hambatan bahwa kita tuh walaupun berbeda jarak gitu ya, tapi kita bisa melakukan coding bareng itu menggunakan live share ya Bu Dian ya. Ya, apalagi di masa pandemi ini kan banyaknya keluhan untuk kerja kelompok itu kan gara-gara nggak bisa bertemu langsung gitu kan. Nah, ini biarpun tidak bertemu langsung, teman-teman bisa kolaborasi ngodingnya. Jadi nggak ada alasan gitu ya. Yang bikin tuh si A gitu, yang si B-nya nggak ngerti gitu kan ya. Jadi semuanya tuh harus paham, harus tahu gimana alur codingannya dan juga codingannya itu gimana. Baik, pertama-tama teman-teman semua sebelum dimulai diharapkan teman-teman mendownload dulu materinya dan juga memahami materinya. Nah, setelah itu kita juga buat database ya pastinya. Database yang kita gunakan namanya apa Bu? Database-nya DB Web 1 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman sebelumnya bikin dulu database-nya, namanya bebas. Kemarin kan kita udah belajar tentang koneksi ke PHP ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman kayaknya kalau yang koneksi itu udah dipahami harusnya. Tapi kalau misalnya belum ngerti atau belum paham, nanti bakal diulang lagi nih di sini. Nah, ini bikin dulu nih koneksinya. Kalau di sini kita gunain namanya DB Web _1. Bebas teman-teman, namanya bebas apapun, asalkan nanti pas pemanggilannya itu panggil nama yang sesuai gitu. Nah, kemudian di dalamnya juga sudah terdapat tabel ya. Di situ sudah ada tabel mahasiswa yang isinya tuh udah ada nomor pastinya ya, ID, nama, NPM, dan nilai. Itu untuk field-fieldnya gitu ya, akan kita gunakan. Baik, kita langsung aja ke editornya ya, kemudian ya. Nah, tadi nama database-nya DB1, tabelnya itu tadi namanya TBL T mahasiswa ya? T mahasiswa. Underscore mahasiswa. Nah, ini poin pentingnya. Pertama-tama, langkah pertama itu ialah kita membuat koneksi ya. Kita buat koneksi. Nah, di sini berarti jangan lupa PHP. Setelah itu buat koneksinya.
koneksi itu bikinnya itu ialah MySQL, bisa pakai MySQL di connect kan ya. Nah ini kan ada, kalau kemarin kan dijelaskan itu tuh namanya apa, nama hostnya apa, nama servernya apa, kemudian usernya apa, passwordnya, dan nama database-nya kan ya. Kita langsung aja Budian atau mau pakai variabel? Kayaknya biar rapi pakai variabel ya Pak ya. Oke, kita pakai variabel ya, misalnya nama server. Nama server sama dengan localhost, ini kan ya, localhost. Nah, setelah nama server ada lagi namanya user ya Bu ya, user root. Karena ini gak pakai password, kita tulisnya itu passwordnya kosong ya, password ini. Setelah itu, setelah password itu nama database ya, nama database nya itu db ini ya. Jadi kalau teman-teman namanya beda, harusnya nanti di line 8 itu sesuaikan ya Pak ya. Kalau tadi namanya mungkin mahasiswa RPL, bisa jadi aja ya, sesuai dengan studi kasusnya. Berarti di line 8 database sama dengan mahasiswa RPL. Gitu. Ini tuh enaknya tuh ada alat bantu gitu ya, ada hintnya ya, kelihatan. Gitu. Kita ngetik langsung keluar ya Pak ya. Nama server. Oh kalau di Budian mah kelihatan ya. Kalau di saya mah kan kalau di saya mah kan yang ngetik jadinya kelihatan. Oh kelihatan juga. Nama server. Terus setelah nama server itu $, user, setelah user, apalagi setelah user. Kelihatan ya ternyata. Kelihatan ya. Nah di sini muncul kelihatan. Nanti kalau Budian yang ngetik, nanti kelihatan hintnya ya. Tapi nggak kelihatan di sini gitu ya. User, setelah user itu password ya. Password. Kemudian nama database. Nama database-nya database ini. Kita pakai variabel juga di sini ya. Koneksi. Biar apa tuh Pak pakai variabel? Karena nanti kan ada MySQL query. Nah di si query-nya pakai link ya. Nah link itu tuh nanti dia itu akan mengambil nama koneksinya. Seperti itu tujuannya. Kalau misalnya ini kan sekarang kita pakai PHP 7. Kalau misalnya PHP 5 mah dia bisa langsung gitu di awal. Bisa langsung tanpa perlu. Biasanya kalau PHP 5 mah di sini tuh nggak pakai nama database tapi pakai MySQL select DB gitu. Kan sekarang pakai PHP 7 ya. Jadi MySQL ada I-nya, MySQL I. Nah, ini untuk tampilan, ini untuk koneksinya Budian ya. Ada yang kurang nggak Budian? Nggak ada, tapi kita coba tes connect dulu aja kali ya Pak ya. Boleh. Nanti kita pakai echo aja ya. Pakai echo aja. Koneksi berhasil gitu ya. Misalnya. Berhasil. Misalkan gini. Silahkan Budian di running. Oke, kita coba running. Refresh dulu. Nah, kalau misalnya keluar tampilan koneksi berhasil, artinya ini koneksinya udah nyambung ya antara PHP dan ini udah. Atau misalnya atau kalau misalnya echo-nya dihapus juga, nanti kalau misalnya blank putih itu juga udah berhasil ya. Sebenarnya sih ini harusnya pakai MySQL select DB. Nanti kalau misalnya select DB-nya betul, maka dia ada berhasil. Tapi kalau misalnya salah atau die biasanya kan ya koneksi database salah gitu ya. Tuh ya. Oke. Kalau kayak gini ditambahin nggak Pak kalau misalnya takutnya nih kalau kita kasih hanya koneksi berhasil, coba DB-nya disalahin coba Pak. DB-nya berarti kita harus pakai yang select DB. MySQL select DB ini kan. Nah di sini kan harus pakai koneksi ya. Koneksi. Nah, koneksinya apa? Terus nama database-nya, misalnya nama database itu ini ya. Ini kan. Ini ya. Nah, setelah itu or die kan ya. Or die-nya itu apa sih? Nulisnya. Or die echo misalnya
koneksi. Day koneksi salah gitu ya. Nah, seperti ini. Coba Budian, ada yang salah nggak? Ini ada yang error ya, masih ada tanda merah. Masih ada tanda merah yang error di mana ya? Ordainya Pak, ordai dalam kurung tuh jangan pakai echo. Ordai langsung dalam kurung isinya apa? Oh, Fungsi ya. oh iya. Ordai dalam kurung gini ya. Kutip-kutip. Kutip-kutip. Nah, coba. Yang database yang jelas perlu dipanggil lagi nggak Pak? Yang mana? Di koneksinya perlu dipanggil lagi nggak tuh? Di baris keberapa? Di line ke-10 kan itu Pak ada parameter dollar database ya. Udah panggil database di bawah. Iya. Nah itu hapus masalah nggak Pak? Nggak apa-apa. Kalau yang ini buat ngecek aja. Pengen tahu. Misalnya di sini kan nama database-nya kita pengen disalahin gitu kan ya. Misalnya pengen disalahin 2021. Harusnya kan gagal ya. Gagal koneksi ya. Nanti keluarnya gagal koneksi ya. Coba bener nggak? Baris ke 10 apa katanya? 10. Unknown database. Ya unknown database tuh gagal koneksi ya. Oke. Kalau misalnya DB web 1 gini berhasil nggak? Coba. Benar ya. Koneksi berhasil ya. Berhasil. Jadi kesimpulannya di sini biarpun kita tes koneksinya gagal, nanti dia bakal kasih tahu kalau ada kesalahan gitu. Iya. Kalau misalnya nggak berhasil, nanti dia keluarnya koneksi berhasil gitu ya. Ya ini komen aja ya Bu ya. Komen aja buat ngecek gitu ya. Nah selanjutnya kita akan membuat CRUD gitu ya. C dulu sama R gitu kan. Kita akan membuat C-nya itu berarti kan kita buat table aja ya Bu ya. Untuk menampilkan data yang kita inputkan gitu ya. Berarti yang pertama itu kita perlukan, tadi ini bisa bikin file ya? Bisa nggak ya? Index kayak dulu ya. Indeks PHP muncul nggak di Budian? Muncul ya. Nah, indeks PHP. Setelah itu kita seperti biasa HTML5 ya. Buat indeks. Jadi buat ketika web itu diakses tuh kan nanti langsung muncul. Oh, yang Budian diklik dulu indeksnya Bu. Biar tampil. Jadi kalau ketika kita menggunakan index.php, ketika web ini tuh namanya apa sih tadi tuh PHP MySQL CRUD gitu kan. Ketika pertama kali di load itu dia kan index, dan biasanya index itu kan muncul nomor berapa, isinya apa, namanya siapa, npm apa, dan seterusnya datanya gitu kan ya. Berarti kita buat tabelnya gitu ya. Index, di situ index misalnya mahasiswa RPL gitu ya. Apa ya? Kalau kita baca CRUD berarti ini yang read-nya ya? Ya. Nah, kita kan berarti bikin dulu tabelnya, di bawahnya nanti muncul tuliskan tombol tambah data misalkan gitu ya. Seperti pada di slide, berarti kita butuh yang namanya tabel kan ya. Tabel trtd aja ya Bu ya. tr. Masih ingat nggak teman-teman? Misalnya nomornya berapa? Ada nomor, tadi itu ada nama, singkat aja ya Bu ya, npm, dan nilai misalkan ya, sesuai ada pada database. Nah biasanya kan setelah itu tr lagi isinya apa gitu kan. Di sini misalnya td-nya kan harus sama ya. Misalnya di sini nomor 1. Di sini namanya siapa ya Bu ya? Antoni. Ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya misalnya 100.
Nah, nanti untuk konsep menampilkan data tuh nanti data yang akan ditampilkan dari query itu nanti di sini yang akan ditampilkan. Kita perlu mengakses menggunakan database. Kita komen dulu di sini ya. Akses database. Nah, setelah itu kita bikin tombol di sini. Tombolnya itu misalnya action atau sederhana aja Bu ya. Ahref aja ya. Ahref misalkan tambah data gitu. Seperti ini. Tambah data misalnya di sini insert.php form dulu kan ya. Form tambah data.php. Nah, seperti ini. Coba bisa di running. Coba kita running dulu ya. Coba kita running. Oke. Nah, ini contohnya. Kayaknya kasih border nih. Border. Boleh. Biar nggak polos gitu ya. Ini kalau misalnya diklik tambah data, harusnya nanti dia ke ini ya, form tambah data. Itu di tambah data. Kelihatan kan ya? Object not found. Berarti di sini table border ya. Bordernya satu aja Bu ya. Ya, satu. Oke. Setelah itu kita bikin form tambah data dulu ya Bu ya. Kita coba running dulu ya Pak ya. Oh boleh. Boleh. Nah. Oke. Kayaknya kalau ditambahin tombol bagus gitu. Mau pakai tombol. Oke. Button. Kalau button kan harus pakai form ya Bu ya. Kayaknya nggak pakai form juga bisa Pak. Coba button gini ya. Nah, ya. Terus di sininya tambah data. Sini apa? Itu langsung ditaruh di dalam Ahref aja Pak. Boleh. Gini. Coba Bu. Oke, kita coba. Singkat aja. Nah, lebih bagus ya. Oh, enggak kok. Ya, udah bagus ya. Nah, oke. Jalan ya. Biar ada ke bawah, biar ada jeda ya. Pakai biar aja ya. Nah, selanjutnya apa sekarang kemudian? Sekarang ini yang tadi yang line 20 tuh akses database. Itu gimana Pak? Tadi kan datanya masih statik ya. Nanti kalau kita masih akses database, sekarang kan di DB kita harusnya udah ada 3 data nih Pak. Ada David, Huda, sama Rini. Iya. Nah itu gimana cara munculin? Cara munculinnya berarti kan nanti di sini jangan lupa pakai PHP gitu ya. Ini lagi. Terus setelah itu koneksi sebetulnya bisa di atas juga sih. Enaknya sih dia mau biasanya stylenya beda macam-macam ya. Ada yang biar nggak lupa bisa di sini gitu ya. Inputnya gitu ya. Kalau kemudian biasanya sukanya di mana? Saya biasanya suka di PHP yang digunain aja Pak. Oh, koneksi. Oh, include apa sih? Include koneksi.php kayak gini. Nah, kayak gini. Koneksi.php include itu dia tuh fungsinya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai include itu, kalau kita pakai include itu artinya copy yang file yang ada di sini tuh sama. Saya copy ya, file yang ada di koneksi.php itu sama dengan ini. Nah, sambil isinya ini. Tadi kan isinya kayak gini ya. Yang dikoneksi ya. Yang dikoneksi kan banyak ya isinya, ada berapa lain gitu ya. Lebih dari 5 gitu ya. Nah, supaya mempersingkat kita bisa menggunakan include namanya. Biar ini ya, biar kalau misalnya kita copyin yang ini ke semua page kan nanti kalau misalnya ada koneksi yang perlu diubah kan harus page-nya satu-satu yang ini diubah ya. Ya, betul sekali. Satu halaman diubah. Tapi kalau misalnya kita pakai include, nanti kalau misalnya ada perubahan database nih, kita tinggal ubah yang koneksi.php, semuanya juga bakal ngikut bahannya Pak ya. Iya, betul sekali Bu Dian. Gitu. Save dulu Bu Dian biar ini
takut apa sih, Nggak lupa. kelupaan itu. Jadi siap kemudian. Siap, kita lanjut ya. Ya. Oke, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan ialah pastikan kita sudah belajar query ya. Sudah belajar query. Di basis data udah Udah. mahir nih query-nya. Udah mahir. Nah, kalau misalnya untuk menampilkan data itu kan artinya dia itu select bintang from table apa gitu kan ya. Itu perintah selectnya. Berarti kita nambahinnya di mana nambahinnya? Nambahinnya itu ada di sini sebentar ya. Nambahinnya itu ada di bagian yang tadi di komen. Misalnya di sini. Nanti ini yang satu Anthony nama npm itu nanti bisa dihapus. Ini cuman buat penanda gitu ya. Nah, selanjutnya berarti tinggal kita bikin query-nya. MySQL query, ada query. Nah, ini ada MySQL query. Di sini ada perintahnya. Di mana perintahnya itu ialah kita pakai, kan tadi harus pakai query dulu, ada koneksi dulu kan ya, pakai variable koneksi yang ada di include koneksi. Berarti tinggal $ koneksi ini udah ada muncul di hint-nya gitu ya. Setelah itu koneksi, setelah itu baru yang ngeliatin dulu, nanti bingung koneksi ini datangnya dari mana gitu kan ya. Nah si koneksi itu nah itu di variabel koneksi. Nah di situ. Jadi variabel koneksi saya ganti koneksi MySQL. Berarti ini dipanggilnya juga ada koneksi MySQL ya. Gitu ya Pak. Nanti di sini sebetulnya nanti berubah juga ya. Koneksi $MySQL. Coba lihat. Jadi udah kalau misalnya biasanya ini sebagai koneksi. Nah ini kan masih ke MySQL koneksi mau MySQL gitu ya, dia masih ada garis bawahnya ya, ini masih error kan ya, artinya variabelnya itu tidak didefinisikan, belum ada gitu kan. Nah berarti kita kontrol spasi aja, alat bantu gitu ya, kontrol spasi juga supaya ada hint-hintnya atau perintah apa sih yang harus ada di MySQL query itu. Kita tinggal enter aja otomatis dengan bantuan editor ini gitu ya, powerful ya Budian ya. Nah selanjutnya kita tinggal panggil nah sekarang kita tinggal panggil query-nya. Jadi query-nya itu select bintang, artinya tuh kan kalau bintang tuh semua gitu ya, select bintang from, tadi nama tabelnya apa ya, mahasiswa ya, mahasiswa. Nah _mahasiswa, setelah itu titik koma kan ya. Nah cuman ini biar enaknya sih pakai variabel, karena nanti kan teman-teman udah mempelajari yang namanya MySQL fetch array ya. Jadi artinya itu kita meloopingkan seberapa banyak data yang ada pada query. Jadi kita menggunakan MySQL fetch array. Ini tinggal pakai variabel gitu ya. Variabelnya itu misalnya query. Nah seperti ini. Berarti kita menggunakan looping kan ya di sini tuh ya. Loopingnya itu berarti kita pakai while. Nah ini udah muncul ya while-nya ya. While ini tuh otomatis dari Visual Studio Code-nya, while A kurang lebih kecil sama dengan 10 itu otomatis. Enaknya tuh. Nah sekarang yang di while-kannya itu apa? Fetch array kan ya. Berarti si query-nya itu misalnya anggaplah si fetch array itu data kan ya. $data sama dengan MySQL yang fetch array-nya MySQL, ini hapus aja MySQL fetch array, ada MySQL fetch array. Nah di sini ada banyak ya fetch array, itu ada fetch all, fetch row gitu ya. Ini yang kita gunakan fetch array. Fetch array-nya dari mana datanya? Dari yang query. Nah, dari sini. Nah, ini contoh fetch array-nya. Jadi kita akan mengeluarkan hasil atau nilai-nilainya. Nilainya dari mana? Nilainya dari sini. Nah, nilai yang ini yang diloopingkan nanti muncul 1, 2, 3 dan seterusnya kan ya.
kodenya apa, muncul aja di sini. Oh iya, jangan lupa pakai echo ya, echo karena dia PHP ya. Misalnya kita pelan-pelan aja ya, tr dulu kan ya, karena dia baris baru. tr, jangan lupa tutupnya. Kok ke bawah ini, kemudian ininya ini kan datanya ya, echo td nya ada berapa? Echo aja bisa nggak Pak? Berapa? Nanti kita panggilnya panggil variabel PHP-nya di dalam echo gitu. Bisa nanti tinggal titik koma. Tapi kan karena tadi kita pakai table supaya nanti dia tuh datanya masuk ke sini. Datanya kan ada 3 tadi ya, biar kelihatannya rapih gitu ya. Tadi ada 1 Anthony, berarti kita butuh tadinya 3 kan ya Bu ya? Nah gini. Nah setelah itu apalagi, ini kan tadi variabelnya tuh data ya, di while itu data, berarti kita panggil si data itu dimasukkan ke dalam indeksnya. Misalnya fieldnya itu nama, ada field nama, tadi itu ada field npm. Tadi itu fieldnya npm apa? NIP ya? NIM ya? npm. Berarti kita tinggal panggil aja variabelnya. Yang variabelnya ada di sini, dollar data misalnya. Oh ini nomor belum ya, nanti nomor 1, 2, 3, nanti nomor terakhir ya. Tinggal nambah indeks misalnya. Berarti kita tinggal panggil dollar data. Sikonya apa? Sikonya itu kan artinya tuh tadi kan kita pakai MySQL query select bintang from tabel mahasiswa. Nanti tuh secara hasilnya tuh kan muncul 3 buah data yang ada di database. Nah datanya apa aja? Datanya kita tampilkan ditampung ke dalam variabel dollar data yang ini. Nah dollar data tuh kan bentuknya array. Jangan lupa ya, array itu kan mulainya dari 0 sampai sekian. Nah kalau yang pakai VC array itu dia bisa pakai nama fieldnya gitu. Isinya itu, si indeksnya itu berarti isinya nama ya, nama. Setelah itu bentar ini, oh ini jangan lupa pakai, nah ini ya udah bisa. Kemudian setelah nama ada NIM ya, npm, dan yang terakhir itu nilai ya, nilai. Nah ini bisa dikomen dulu aja karena ini nanti kan nggak akan dipakai. Nah seperti itu. Oh ini tr-nya udah ada ya di sini ya, yang 24 ya. Berarti ini kita bisa pakai juga langsung ke td ya Bu ya. Ini kalau kita masuk ke tr-nya di luar nanti nggak keluar. Oh iya benar-benar. Ini komen dulu di sini ya. Komen dulu di sini. Coba di save. Nah biar rapih. Sok coba di running Bu. Muncul ya nilainya. Ini ada kesalahan dikit. Oh kesalahan. Ya ada typo. Di mana itu ya? Tadi itu typonya apa ya tulisannya? Nah ini Pak. Udah? Udah. Oke. Ini Udah. masih satu-satu. Nomornya. Jadi gini, kalau untuk nomor kan biasanya kita di bahasa pemrograman apapun biasanya diindekskan, dikonterkan pakai $i sama dengan berapa gitu kan ya. Nah di dalam looping itu kan dia harus bertambah. Berarti nanti di dalam looping itu i plus gitu kan ya. Sama konsepnya kayak di bahasa pemrograman lain. Berarti nanti di sini kita kasih nilai dulu, kasih given dulu nilainya, misalnya dollar counter misalnya, atau i aja lah, yang biasanya i sih yang seringnya ya, i sama dengan 1 misalnya. Nah kemudian nomor aja ya, nomor. Saya nomornya 1 kan. Nah nomornya tuh pertama itu pasti 1. Nah setelah itu kan nanti pakai while itu dia kerjakan ini, kemudian nanti ditampilkan si nomornya itu plus kan itu ya, dijumlahkan, atau nomor sama dengan nomor plus 1 gitu kan. Tapi ini kita bisa singkat, bisa sederhanakan dengan penulisan nomor plus. Jadi nanti artinya ini kasih dulu nomornya 1,
Nah, setelah itu baru nanti tampilkan nama NPM nilai sama dengan tutup TR-nya. Setelah itu baru nomornya naik gitu kan ya. Dari 1 jadi 2, naik lagi ke sini. Berarti di sini nanti jadi 2 dan seterusnya. Berarti kita tinggal echokan $nomor. Coba berhasil nggak kemudian kira-kira? Coba running. Ini udah ganti nih Pak. Jadi tadi kita coba cek ya apakah sama datanya apa benar apa enggak. Nah di sini ada David sampai 3, Huda, dan ini ada 3, 60, 70. Nah, oke. Jadi artinya semua data atau record yang ada di tabel itu udah kepanggil ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Kalau ngobar-ngobar gini kadang ada deg-degannya juga kemudian. Karena langsung ya. Iya. Tingkat nervousnya lebih tinggi. Iya. Gitu. Oke. Ini kayaknya udah diselect cukup ini Pak atau ada yang lain? Udah diselect cukup sampai sini. Sekarang kita lanjut C, kemudian ini tuh read-nya ya. Tinggal C-nya. Grid-nya. Boleh kita langsung ke grid-nya. Berarti pertama itu kita buat dulu formnya ya. Kan tadi ada tambah ya di baris ke 51. Iya. Nanti kan ketika klik tombol tambah, dia tuh muncul ke apa tadi, form ya namanya. Yang di baris 51 dia akan pergi ke form tambah data PHP. Berarti kita bikin dulu form tambah data.php gitu. Ini artinya kita bikin file ini dulu aja kali ya? Iya, bikin dulu form tambah data. Coba ya. Ini di saya atau di Pak Hendri di sini? Boleh, atau saya satu lagi aja Bu ya, bikin form ya Bu ya. Nanti insertnya bagian Budian ya. Siap. Tadi itu namanya form tambah data.php. Gini. Nah, udah dibuat tuh Bu, form tambah data. Coba diklik. Nah, ini masih kosong ya. Kita biasa pakai HTML5. Tuh, langsung otomatis ya. Muncul ya. Title-nya kita coba bikin form tambah data. Biar gampang sih kita bikin Kita bikin dulu aja di sini di bodinya misalnya H1 gitu ya. Form tambah data. Gini ya. Muncul ya. Nah, setelah itu kita inputkan kan apa saja inputannya. Mau pakai tabel atau langsung kemudian? Pakai table kali ya biar rapi. Biar rapi boleh. Table pakai border ya biar agak polosan gitu ya. Border, table, tr, td. Isinya tuh tadi apa aja ya? Sama npm sama nilai. Berarti nanti di sini masukkan nama gitu kan ya. Masukkan nama. Setelah itu di sini gini kan ya, titik 2. Di sini baru jangan lupa karena kita menggunakan action, nanti kan kita ada proses, berarti kita pakai form dulu ya. Ada yang lupa Bu. Form post nih. Actionnya kemana? Actionnya itu ke, misalnya actionnya mau ke mana ya? Actionnya itu ke mana Bu? Action itu nanti digunakan untuk menangkap apa? Proses add data. Proses. Jadi nanti di situ form itu dia akan mengirimkan variabel-variabelnya ke file proses apa tadi namanya? Proses data ya? Data. Proses tambah data. Proses tambah data.php. Seperti ini. Ininya di copy aja ke sini biar kelihatan ini tuh punya si form nih, gitu kan. Langsung otomatis rapih juga ya Bu ya. Di sini jangan lupa pakai inputan. Input teks ya. Mana input teks?
Nah, input text namanya apa, nama variabelnya di sini ya. Nama. Nah, seperti ini. Ininya boleh di copy nggak, Bu? PR-nya? Boleh, Pak. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang cobain, saya harapnya jangan di-copy ya. Iya ya. Biar gampang keinget gitu. Iya. Masukkan nama, setelah nama tuh apa nih ya? Masukkan name. Oh, npm. npm. Di sini tadi nama fieldnya npm juga ya? Iya, biar gampang. npm. Yang terakhir tuh misalnya nilai ya. Nilai. Nah, ini cukup. Kayak ada yang kurang nih, Pak. Yang kurang? Apa tuh yang kurang? Tombol submit. Oh iya, tombol submitnya. Gimana mau nge-submit ya? Gimana mau kirim data kalau nggak ada aksi? Iya, betul sekali. TR. Ini karena dia kolomnya 3, berarti TD pakai call span ya, Bu ya? Call span ada nggak? Call span sama dengan 3. Di sini kita biar rapi submit ya. Input tipe submit ada nggak di sini submit? Nah, ada submit. Apanya ini? Kirim data gitu ya? Kirim data. Seperti ini. Coba, Bu. Oke, coba di running. Nah, kok coba nggak pakai border, Pak? Kalau nggak pakai border, coba ininya 0 gitu ya. Sip. Lebih kayak form. Ini nggak kayak tabel dia. Iya. Nah, itu untuk formnya. Jadi nanti ketika dicoba kemudian dimasukin aja nama, npm sama nilai. Ya, Angga ini. Oke, npm 345. Nilainya saya mau 100 aja. Ush. Nah, ini masih error. Karena apa? Jangan lupa nanti kalau error jangan panik ya, Bu. Panik nggak, Bu, kalau error? Panik ya. Jadi nanti dilihat aja notifikasinya apa. Oh, ternyata 404 atau objek not found gitu ya. Berarti dia tuh filenya belum di-create atau belum ada. Berarti kita langkah selanjutnya itu untuk membetulkannya itu berarti tinggal bikin proses tambah data. Kita bikin proses tambah data kemudian. Ini sama saya atau sama Pak Henry? Kayaknya Pak Henry hobi nih waduhnya. Biar sekarewang kemudian. Kan ngobar. Iya. Nah, jadi di sini kan tadi Pak Henry bikin actionnya ini ke proses underscore tambah dan ke data.php. Nah, ini kan artinya adalah teman-teman di sini akan melempar semua data yang ada di dalam tabel ini. Kalian teman-teman mau lempar dia ke dalam file ini gitu. Nanti di file inilah kita akan ngeproses si datanya. Nah, di sini juga ada metode tadi Pak Henry pakai metode post. Nah, jadi teman-teman ingat lagi ya pembahasan kita beberapa minggu yang lalu itu kita ada metodenya kita ngirim data bisa pakai post ataupun bisa pakai get. Ya. Nah, ini kenapa tadi pakai post, Pak? Kenapa pakai post? Karena kita tuh kan mengirim variabel. Variabel yang kita kirim itu dia itu akan diproses masuk ke dalam database. Artinya kan untuk secure gitu ya. Data-data yang secure itu biasanya pakai post. Tapi kalau misalnya untuk menampilkan suatu data, misalnya dalam suatu pencarian gitu ya, menampilkan dia pakai get. Gitu. Okay. Jadi kalau pakai get nanti itu akan ada kelihatan di atasnya tuh misalnya tambah data garis miring URL-nya nama variabelnya tuh kelihatan datanya ya. Nanti untuk keamanan itu agak kurang ya Pak ya. Iya, jadi kalau kita pakai data-data yang umum baru kita gunakan. Iya, di satu referensi juga disebutkan di Web3 School yang dan lain sebagainya. Kita itu bisa menggunakan post kapan digunakannya? Ketika kita berhubungan langsung dengan database. Artinya dengan insertnya atau menambahkan, mengedit itu pakainya post gitu. Oke, sip. Baik, karena Pak Henry di sini pakai post,
ngirim datanya gunain POS, artinya nanti kita ngambil datanya juga pakai POS gitu ya. Kita bikin dulu filenya Proses tambah data.php. Di sini udah tahapan yang harus kita lakukan apa nih? Kayaknya kita harus connect dulu ya Pak ya? Iya, pastikan koneksinya terkoneksi ke database-nya. Jadi jangan sampai karena keasikan ngoding jangan sampai lupa koneksinya belum ya. Kayak gitu. Oke. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua baru query-nya. Kita query insert ya. Query insert-nya atau kalau enggak ini dulu mau ngecek. Tadi kan ngirim dari form tambah data tuh ngirim variabel ya. Bisa juga dicek variabelnya udah masuk belum ke form, ke proses tambah data. Ambil dulu. Diechokan dulu lah gitu ya. Kita ambil dulu data. Ambil data yang dikirim tadi. Jadi ditangkap ya bener nggak? Kadang biasanya Budian kalau misalnya sedikit curhat gitu ya Budian, kadang yang kita kirim itu tiba-tiba kok nggak ada, wah kita suka panik gitu ya. Oh ternyata suka ada salah ketik kayak gitu-gitu. Ini kalau misalnya datanya banyak gitu ya, gitu. Waktu dulu pernah ngerjain. Ini ya memastikan apakah datanya udah masuk apa belum, bukannya apa ya? Betul sekali. Supaya meminimalisir error lah gitu. Gimana Bu? Kalau kita udah ngambil data POS, selanjutnya kita mau masukin ya query-nya. Kalau datanya udah benar, kalau datanya yang kita ambil dari si form tadi udah ketangkep semua, berarti selanjutnya kita masukin ke DB karena kita bahas yang C ya. Iya, C-nya itu. Kita mau masukkan data ke dalam database. Berarti ini insert data ke database itu. Untuk query insertnya kayaknya teman-teman juga udah hafal ya, udah di luar kepala harusnya karena udah belajar di basis data juga. Iya. Nah ini untuk mudahkan ingat lagi nih, biar nanti kita di ngodingnya lancar. Nah sekarang kita mau coba query-nya dulu. Ini kira-kira query-nya adalah insert into, ini diingat-ingat ya, into apa? Into tabelnya, tadi nama tabelnya adalah mahasiswa ya. Terus apa lagi nih Pak? Values ya? Values-nya atau teman-teman bisa panggil dulu nama kan ada banyak ya sebetulnya untuk insert tuh ya Bu ya. Cara-caranya silahkan pakai cara yang gampang gitu. Cara yang paling singkat gitu kan ya. Ada yang sama dengan koma-koma gitu kan. Ada juga yang langsung gitu kan ya. Tapi ini biar videonya nggak terlalu lama. Ini mah yang langsung ya. Yang cara singkatnya aja. Cara singkat. Tahapan selanjutnya kalau kita udah masukin data ke database, itu artinya udah ya. Udah masuk ya. Udah. Nanti kita tambah-tambahin lah cantik-cantiknya. Cantik-cantik dikit lah nanti misalnya ada validasi, datanya ada yang misalnya di form tuh ada yang belum diisi misalnya. Data belum diisi atau misalnya ada yang belum penuh datanya, misalnya berhasil atau yang kosong, atau misalnya kalau kosong gimana kalau berhasil. Paling penting mah ini Pak, biar dia masuk dulu aja. Masuk dulu, nanti kita coba kasih notifikasi kalau datanya udah masuk atau belum, gitu ya. Nah itu gampang lah, nanti kita coba mempercantiknya, tapi kita pada inti dulu ya. Langkah yang pertama tadi bilang di sini koneksi ke database. Nah, karena ini PHP, berarti kita harus pakai tag PHP. Kemarin tuh sempat Budian di perkuliahan ya. Karena dulu kalau saya tuh dulu masuknya PHP 5 ya. Jadi siku tanda tanya lupa nggak pakai PHP, ternyata ngaruh gitu ya. Ngaruh. Karena kan tagnya kalau cuman gini aja kan nanti beda maksud nanti si PHP membaca. Iya pas kemarin pernah di kelas itu ya. Kok nggak jalan-jalan nih? Oh ternyata kurang PHP. Untung ada yang peka gitu Ibu ya. Itu masih ada yang membantu ya Pak ya. Kalau nggak ada yang bantu takutnya nanti kita malah pusing sendiri. Nah
ini seperti yang Pak Henry lakukan tadi di mana ya? Di connect di index. Iya. Nah, ini sama halnya, Henry juga ada nge-include di sini. Tadi juga udah dijelasin fungsi dari include koneksi itu artinya apa. Jadi kita akan memanggil semua file atau semua program atau codingan yang ada di dalam file koneksi.php. Jadi ini artinya di sini ketika kita include ini artinya semua yang ada dalam koneksi udah kita panggil gitu ya. Artinya kita bebas manggil variabelnya yang ada dalam sini gitu. Oke, berarti nomor 1 udah. Selanjutnya kita balik ke nomor 2 nih. Nomor 2 yaitu ambil data post. Ambil data post, ya. Nah, di sini teman-teman harus diingat lagi cara ngambil data ketika kita ngirimnya pakai post. Nah, kalau masih ada yang lupa, silahkan dibuka-buka lagi materinya ya. Dibuka lagi apa ya? Materi yang post sama yang passing variable ya. Nanti kalau misalnya lupa itu dilihat-lihat lagi aja biar ingat gitu. Nah, ini kita masukin dia ke dalam variabel biar gampang, biar rapi. Nah, terus ngambil datanya, kita panggil variabel postnya, ini kan variabel super global ya. Nah, ini kita panggil key-nya, yang menjadi key-nya di sini. Nah, teman-teman harus ingat yang jadi key-nya di sini adalah kita balik lagi ke index. Nah, ini ya. Nah, tadi form. Oh, bukan di ini ya? Di form tambah data. Di sini ada name. Oke. Nah, ini yang bakalan jadi key ketika kita mau ngelempar data dengan post. Nah, kalau kita kirim dia dengan key-nya adalah nama, artinya di sini kita juga akan panggil dia nama. Gitu. Oke, kita panggil nama. Yang kedua itu ada. Jadi kalau misalnya di formnya nama variabel name, di sininya nama, dia nggak akan keluar. Jadi supaya make sure buat di situ gitu, meyakinkan gitu. Iya benar. Jadi kalau di sini kita name-nya adalah di sini juga npm dan nanti nilai name-nya adalah nilai. Berarti nanti kita panggilnya juga npm dan nilai. Nilai gitu. Benar nggak nih Pak? Ya, itu siku ini ya, siku kurung itu mah. Siku post, siku. Ini npm. Kayak ini. Ininya pakai itu kurung ya? Bisa pakai kurung. Apa Pak? Pakai siku gini. Oh, pakai siku ya. Oke. Nah, gitu. Nilai gitu ya. Nilai sama dengan $post. Nilai. Nah, ini artinya kita udah nangkap, kita udah nyediain variabel yang akan nangkap si data postnya itu. Nah, tadi kata Pak Henry, sebelum kita masukin ke dalam database, alangkah baiknya kita echoin dulu, gitu ya. Kita echoin dulu apakah datanya udah kepanggil atau belum gitu. Oke, langsung aja nama $nama gitu. Nama terus nama setelah nama tuh npm. Oh, malah kesini. Terakhir tuh nilai. Nah, ini. Coba dulu. Nah, ini dia undefine index karena kita belum melempar. Jadi kita kalau langsung masuk ke dalam post tambah data itu bakal error tadi. Kenapa? Karena dia belum nangkap data. Jadi dia belum ngebaca nama npm atau nilainya belum kebaca. Jadi biar dia kebaca kita pilihnya dari sini. Kita coba Dian, nilai 2345 dan nilainya adalah 100. Nah, itu kelihatan ya? Iya. Ini dia udah muncul, Pak. Ini muncul Dian 1334 terus 100. Apa yang kita inputkan di form, dia munculkan di apa tadi, di proses tambah data kan ya? Ya.
Ini berarti artinya kita udah berhasil ngambil datanya ya? Itu udah berhasil artinya. Itu di komen juga Udah boleh. berhasil, tahap selanjutnya adalah kita ingin insert data. Jadi kita insert. Nah, untuk insert datanya, di sini langsung aja kita pakai MySQL yang query ya. Iya. Query. Nah, itu ada muncul kan ya. Bentar Budian, yang itu dihapus dulu. Koneksinya hapus dulu. Kontrol spasi. Nah, kontrol spasi jangan pakai dolar. Dolarnya dihapus. Kontrol spasi. Nah, ini kan ada muncul, ada hintnya ya. Nah, jadi kalau misalnya lupa, tinggal ikutin ada hintnya gitu. Kalau pakai editor ini tuh enak. Tinggal nyari-nyari ya. Muncul ini tuh query itu isinya apa aja. Nanti kita isi. Jadi yang pertama parem ya. Parem itu dia ngambil variabel koneksinya. Tadi tinggal pakai dolar koneksi. Nah, kayaknya kalau di saya tampilannya berbeda nih Pak. Nah ini nih tuh MySQL link ya. Kelihatan ya. Nah ini itu ya itu. Nah ini nih MySQL. Yang maksud Pak Henry tadi ada ketika kita pakai function yang MySQL query, itu kita diminta ada 2 parameter. Beberapa parameter nih. Yang pertama itu MySQL dollar MySQL nih artinya link ya. Nih link yang di atas ini artinya kita koneksi linknya, koneksi ke database-nya itu apa. Terus yang kedua query-nya. Parameter yang kedua itu adalah query. Kalau kita mau nambahin method mode-nya nanti boleh, atau enggak sampai query juga boleh. Gitu ya? Iya. Oke, kita isi dulu parameter yang pertama, itu dollar link-nya. Berarti dolar. Karena di sini adalah tulisannya tadi nama variabelnya adalah koneksi. Jadi di sini kita juga panggil koneksi ya. Yeah. Nah, betul. Nah, selanjutnya adalah ini langsung dikasih tahu kita disuruh bikin string query-nya. Nah, tadi kita udah bikin query-nya ya di atas. Di atas tinggal insert into ya. Insert into. Kalau query nggak ada hintnya ya? Bu, kalau saya lupa gimana ya query-nya ya? Kayaknya kalau misalnya query CRUD harusnya udah inget. Kalau lupa berarti buka ke base data berarti Pak. Jadi kita insert into tema mahasiswa karena kita pakai yang pendek. Jadi tulisnya langsung ditulis. Nah, tulisnya adalah kita panggil si ini ya. Jadi variabel yang tadi yang bakalan kita masukin ke dalam parameter ini gitu. Oke, yang pertama kita panggil dia dengan nama variabelnya adalah nama. Terus field yang kedua itu adalah npm. Dan field yang ketiga itu adalah nilai. Nah ini udah benar belum? Tinggal kutip-kutipnya ya Bu ya. Kalau misalnya teman-teman kurang juga nanti bakal kita kasih tahu errornya. Jadi kalau misalnya kalau ada error nggak usah panik ya, karena si PHP kan sangat kasih tahu gitu. Iya. Oke, kita coba running. Kita running dulu buat ngecek query-nya ya. Kita pastikan dulu ya, di sini belum ada data yang masuk, masih ada 3 data di sini. Jadi kita masukin data baru dan 100. Nah, ini udah blank ya, maksudnya nggak ada hasil karena kita tidak memberikan dia echo apapun kalau dia berhasil ataupun tidak. Nah, kita cek dulu di DB-nya dan nggak masuk ya. Dan nggak masuk, berarti ada sesuatu biasanya. Ini kita cek lagi. Insert into mahasiswa. Tema mahasiswa values. Oh, tema mahasiswanya itu kurung buka nama fieldnya belum kan?
harusnya sih nggak Ada yang cara ketiga ya harusnya. Tapi kita coba aja. Coba Nama, NPM, nilai. Oke. Kurungin aja Bu. Oh iya lupa. Coba bisa nggak ya kalau kayak gini, refresh, back. Lagi, iya, 2, 3, 4, 5, 100. Oke, kita cek apakah datanya masuk atau enggak. Nah, ternyata masuk ya. Oh, berarti di PHP nggak bisa langsung pakai query yang singkat ya, berarti ya. Kalau di basis data kan kita ketika pengen masukin data melewati CMD gitu ya, atau enggak database klien lainnya kan tadi bisa kayak gini ya Pak, bisa langsung dihapus ininya. Bisa langsung ini cara ketiga kalau nggak salah itu ya. Cara ketiga, cara kedua gitu ya. Ada 3 kan, nanti bisa teman-teman bisa lihat di video sebelumnya kan ada ya. Udah pernah buat juga Bu ya. Database. Berarti di sini di sini harus pakai nama fieldnya dulu ya. Nama fieldnya dulu baru kita isi fieldnya apa gitu. Betul. Oke, biar tadi ketika kita udah berhasil, biar dia nggak kayak gini kan, kalau kayak gini ceritanya kita nggak tahu nih Pak apakah datanya udah masuk apa belum. Kan aktualnya nanti si pengguna nggak akan mungkin ngecek ke database. Langsung ke database gitu kan ya. Langsung ke database. Nah, biar ini kita kasih notifikasi atau enggak kita hiderin kali ya. Kita direct dia langsung ke form yang ke indeks ya, biar kelihatan. Kalau enggak bikin aja input data berhasil terkirim, nanti ada tulisan kembali, itu juga bisa gitu ya. Iya, bebas lah ya. Gimana teman-teman semua gitu ya. Nah ini biar ini kita masukin dulu ini ke query. Kita pengen panggil. Nah ini query aja. Jika ada query. Kalau query-nya benar, dia nggak akan ngelakuin apa gitu. Nah tadi kita pengennya adalah ketika query-nya benar, dia munculin headerin dulu aja ya. Header location ya. Location. Ke index ya. Index.php ya. Coba running. Henry itu ya. Henry NPM-nya 100. Nah, langsung tadi ya. Kan artinya dia langsung ngedirect ke si index.php. Jadi di sini juga akan kelihatan ada data yang tadi masukin. Jadi kalau misalnya mau tambah data lagi, tinggal masuk gitu ya, NPM-nya ini 80. Langsung. Di database-nya ada nggak Bu? Oke, kita cek di database apakah datanya sama apa enggak. Nah, kita masuk ya, ada Dian. Nah, tadi udah berhasil ya. Udah berhasil masukin insert ke tabel gitu. Nah, tapi kan tadi dia langsung ngedirect ke halaman yang index.php. Nah, kira-kira bisa nggak ya Pak kalau kita tambahin alert gitu? Kita tambahin alert biar ada pemberitahuan dulu kalau si data ini berhasil masuk. Karena kan terkadang kita bingung ya, kita malah ragu gitu apakah si data ini masuk apa enggak gitu. Bisa nggak ya? Berarti bisanya pakai JavaScript Bu. Pakai JavaScript. JavaScript alert. Oh, alert ya. Nah kita langsung panggil di sini aja kali ya Pak ya. Boleh. Pakai JavaScript gimana Pak? Tinggal di dalam echo. Di dalam echo kutip luar. Tapi kalau misalnya pengen mudah itu bisa di luar PHP. Biar dibantu sama editornya gitu. Nah, terus teks
Itu nggak ada ya kontrol spasi JavaScript-nya? Ya nggak ada nih keluar di saya. Kayaknya saya belum Oh, install ini ya, Pak. plugin ini ya. Pluginnya belum install. Nah, ini berarti alert. Terus Alert dalam kurung isinya apa? Data disimpan. Berhasil disimpan. Nah, kita masukin ke sini. PB harus lewat di luar dulu ya biar ketahuan katanya. Nah, ini masih ada error. Ya, karena Karena ini kita pakai kutip 2 ya. Jadi kita pakai kutip 2 karena ini artinya adalah dia membacanya ini merupakan tutup dari kutip ini, tutup dari kutip yang ini. Gitu. Yang pertama ya. Nah, biar nggak seperti itu kita pakai aja kutip 1. Nah, kita pakai kutip 1. Di sini juga. Nah, nggak ada error lagi ya. Ya. Nah, sekarang kita coba isiannya harusnya dia muncul alert kalau datanya udah berhasil disimpan. Geni. Terus nilainya adalah 100. Nah, ini ada alertnya. Harusnya ketika kita klik OK, dia balik lagi ke index.php. Tapi kan tadi headernya kita komen ya. Kita komen headernya, berarti ketika kita klik OK, dia masih ada di file ini. File proses tambah data ya? Ya, biar dia balik lagi ke yang index, jadi kita harus pakaiin dia direct ya Pak ya. Nah, karena kita sudah di sini udah gunain JavaScript, jadi langsung aja kita pakai JavaScript lagi di sini. Nah, kalau header, ini kan header di PHP ya Pak ya, header location titik 2 index.php. Nah, kalau di JavaScript gimana? Pakai Windows ya? Pakai Windows dot apa ya? Location. Windows dot location href ya, href sama dengan kutip-kutip index.php. Oke, kita coba balik lagi ke sini. Kita tambah data misalnya Junita siapa nih? Nilainya 90. Nah, ini muncul alertnya ya, data berhasil disimpan. Langsung kita klik OK, nanti dia ke index.php. Alhamdulillah berhasil juga. Berhasil ya. Lumayan buat ngabuburit ya. Ngabuburit biar modifikasi yang lainnya gitu ya. Iya. Nah, ini tadi kita masukin Junita, Geni, dia berhasil masuk ya. Nah, kalau kita cek di DB-nya, dia juga sama. Ini juga masuk Junita sama Geni. Udah sesuai gitu ya antara database dengan PHP. Udah nih Pak, kayaknya yang create dan yang CR-nya udah ya. Ya, kita udah di video kali ini kita udah membahas create-nya dan read-nya. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini, Bu ya. Ya, nanti untuk update sama delete-nya di video selanjutnya ya, di materi minggu depan. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman udah mulai nguliknya dari sekarang. Iya, betul sekali. Baik, teman-teman semua, tadi kita sudah membahas baru dua yang dari tadi C, B, kita baru bahas yang create sama R-nya. Kita baru bahas C sama R. Nah, untuk yang U-nya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai create dan read, nah silakan di komen di bawah ini atau enggak bisa langsung ditanyain di Classroom dan juga di WA group ya Pak, ataupun di Telegram ya. Betul sekali, jangan sungkan untuk bertanya gitu ya. Nanti kita diskusi bareng lebih lanjut lagi. Kalau mau bertanya takutnya nanti jalan-jalan. Bukan sesat di jalan ya, tapi jalan-jalan gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap stay safe, stay healthy, stay at home. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.